Halo guys, kembali lagi dalam YouTube IKP Channel. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini, mari kita membahas mengenal konsep apa saja dalam pengenaan pajak dividen dalam Undang-Undang Cipta Kerja bersama saya, Mona Fitriani Sialagan. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau yang biasa kita sebut Undang-Undang Cipta Kerja sudah berlaku, di mana antara lain undang-undang ini diciptakan untuk upaya menciptakan lapangan kerja, termasuk mendorong kemudahan investasi. Untuk lebih mudahnya, kali ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan atas dividen baik dalam Undang-Undang PPH maupun Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum kita masuk Undang-Undang Cipta Kerja terkait dividen, dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu mengenai pengenaan dividen yang diterima dari dalam negeri dan yang diterima dari luar negeri, di mana Undang-Undang Pajak Penghasilan ini menyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri yang mempunyai kepemilikan lebih dari atau sama dengan 25% tidak dikenai pajak penghasilan. Tetapi, wajib pajak badan dalam negeri yang mempunyai kepemilikan kurang dari 25% dikenakan pajak penghasilan tarif normal. Sedangkan wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan pajak penghasilan final dengan tarif yang dikenakan 10%. Mekanisme pengenaan pajak penghasilan atas dividen antara Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Cipta Kerja memiliki perbedaan yang didasarkan berbagai konsep pemajakan atas dividen yang berlaku di setiap negara sesuai aturan yang berlaku di negara tersebut. Baiklah, mari kita lihat bersama-sama konsep pemajakan atas dividen yang dimaksud, yaitu yang pertama, classical system. Classical system yaitu merupakan suatu sistem pengenaan pajak dua kali atas penghasilan yang bersumber dari perseroan, yaitu pada tingkat perseroan dan tingkat pemegang saham yang dilakukan pembagian dividen. Selama ini, Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku mendudukan wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi merupakan dua entitas yang terpisah, di mana walaupun wajib pajak orang pribadi adalah pemilik dari wajib pajak badan, namun penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi termasuk dividen adalah penghasilan yang dikategorikan sebagai objek pajak penghasilan, sehingga classical system memandang perseroan sebagai suatu entitas yang terpisah dengan pemiliknya. Yang kedua, one-tier system. One-tier system atau yang disebut dividend exclusion system merupakan suatu sistem perpajakan di mana pajak dibebankan atas laba yang dihasilkan hanya pada tingkat perusahaan. Sistem ini juga menyatakan penghasilan perseroan hanya dikenakan pajak satu kali pada tingkat perseroan. Ketika penghasilan perseroan tersebut dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham orang pribadi, penghasilan dividen ini tidak dikenakan pajak lagi kepada orang pribadi tersebut. Dividen yang dibagikan adalah penerusan dari keuntungan yang diperoleh dari wajib pajak badan dan sudah dikenai pajak penghasilan. Dengan kata lain, wajib pajak orang pribadi itu tidak perlu membayar pajak lagi. Baiklah, demikian informasi mengenai konsep pengenaan pajak atas dividen. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan kita tentang perpajakan. Ayo kita dukung pemerintah untuk memajukan suatu sistem perpajakan Indonesia yang lebih maju. Salam pajak, salam IKP.